Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang instrumen utang internasional. Selamat menonton. 3. Utang adalah pinjaman yang dipinjam dari pihak lain dengan kewajiban membayar kembali. Sedangkan utang luar negeri adalah sejumlah dana yang diperoleh dari negara lain atau bilateral ataupun multilateral yang tercermin dalam neraca pembayaran untuk kegiatan investasi. Menurut Saving Investment Gap dari foreign exchange gap yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Bentuk-bentuk pinjaman luar negeri. Bentuk pinjaman luar negeri dapat dibedakan dari dua aspek, antara lain yang pertama sumber dananya. Bisa dilihat dari sumber dananya, pinjaman luar negeri dapat dibedakan menjadi A. Pinjaman multilateral, yaitu pinjaman yang berasal dari badan-badan internasional, misalnya World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank. Yang B, misal pinjaman bilateral, yaitu pinjaman yang berasal dari negara-negara baik tergabung dalam CGI maupun antara lain secara langsung. Yang C, pinjaman sindikasi, yaitu pinjaman yang diperoleh dari beberapa bank dan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB internasional. Pemberian pinjaman tersebut dikoordinir oleh satu bank atau LKBB yang bertindak sebagai syndication leader. Pinjaman ini biasanya dalam jumlah besar dan bersifat komersil, misalnya dengan tingkat suku bunga yang mengambang. Syarat-syarat pinjaman yang dituangkan dalam loan agreement merupakan konsep. Faktor penyebab besarnya utang internasional. Strategi defisit anggaran. Strategi defisit anggaran tanpa dibimbing dengan kontrol akan sangat berbahaya. Selama ini Indonesia selalu menerapkan strategi ini dengan harapan jika utang pada luar negeri, maka hasil dari utang tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan, sehingga sektor real berkembang dengan harapan pendapatan nasional dapat meningkatkan signifikan. Namun, hasil dari pendapatan nasional ini tidak sepenuhnya digunakan untuk membayar utang luar negeri. Yang kedua, tidak menyadari secara penuh biaya yang harus ditanggung di masa depan pemikiran internasional. Banyak mendominasi penentu kebijakan di negara sedang berkembang dalam menentukan utang. Adanya faktor sosial politik dari penentu kebijakan, faktor sosial dan politik lebih dominan dibanding faktor ekonomi dalam melakukan utang. Kebaikan dan keburukan utang luar negeri. Kebaikan yang pertama, pembiayaan pembangunan atau pengeluaran pemerintah melalui utang luar lebih baik daripada melalui penarikan pajak atau pencetakan uang. Pembiayaan pengeluaran pemerintah yang dibiayai utang luar negeri akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan jika pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak, maka pendapatan masyarakat yang siap dibelanjakan akan berkurang dan konsumsi juga menurun. Selanjutnya akan memperkecil permintaan agregat atau masyarakat dan mengekang laju pertumbuhan pendapatan. Yang kedua, negara-negara kreditur sering mempergunakan hasil pembayaran bunga dan utang itu untuk membeli impor barang-barang dan jasa-jasa dari negara debitur, sehingga ekspor negara debitur meningkat. Yang ketiga, meskipun beban utang langsung itu tetap besarnya, beban real langsung akan berbeda-beda sesuai dengan proporsi sumbangan anggota masyarakat terhadap pembayaran utang luar negeri tersebut. Jika pembayaran itu dibebankan terutama kepada golongan kaya, beban real langsung itu akan lebih ringan daripada kalau pembayaran itu dibebankan pada golongan miskin. Yang keempat, dengan berakhirnya program IMF, pemerintah Indonesia telah menyusun program stabilisasi makroekonomi secara komprehensif yang dituangkan dalam white paper sebagai salah satu bentuk penerapan unsur transparansi atau komitmen dan akuntabilitas dalam melaksanakan program pembangunan pasca IMF. Dari sisi keburukan, yang pertama, apabila utang luar negeri harus ditempuh dengan menekan konsumsi dan investasi, maka pemerintah agregat atau masyarakat akan menurun. Selanjutnya, akan menghambat dan mengurangi tingkat pendapatan nasional. Yang kedua, pemerintah akan terkena beban langsung dari utang luar negeri selama jangka waktu tertentu. Beban utang langsung dapat diukur dengan jumlah pembayaran bunga dan cicilan uang terhadap kreditur.
Yang ketiga, adanya beban real langsung yang diterima pemerintah berupa kerugian dalam bentuk kesehatan ekonomi yang hilang karena adanya pembiayaan cicilan, utang, dan bunga. Dan yang terakhir, dari aspek utang luar negeri, keluarnya pemerintah Indonesia dari program IMF membawa konsekuensi berupa tutupnya peluang pemerintah terhadap akses penjadwalan kembali utang luar negeri bilateral yang jatuh tempo melalui forum Paris Club. Demikianlah penjelasan pada pembelajaran kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.